Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurah Mulyo dari Anestesi kelas B, semester 4 dari kelompok kecil B3. Dengan NIM 18116041101. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang evaluasi materi perawatan ETT. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu pengertian dari perawatan endotracheal tube itu sendiri. Perawatan endotracheal tube itu adalah perawatan rutin yang membutuhkan perawatan posisi dari selang yang benar dan pemeliharaan hygiene dengan baik pada pasien yang terpasang endotracheal tube. Ini organ-organ yang terlibat dalam tindakan perawatan pasien dengan terpasang ETT ini adalah mulut, orofaring, dan trakea. Kemudian itu untuk indikasinya itu pasien yang terpasang endotracheal tube. Kemudian kontraindikasinya itu tidak dapat kontraindikasi yang absolut pada perawatan pasien yang terpasang endotracheal tube. Kemudian itu kita langsung ke tujuan perawatan ETT. Yang pertama itu mencegah masuknya bakteri dalam saluran nafas, karena ETT merupakan benda asing dalam tubuh pasien sehingga sering menjadi tempat ditemukannya berbagai koloni bakteri. Yang kedua itu mencegah penekanan pada salah satu sisi bibir pasien sehingga bisa menyebabkan luka atau nekrotik sebagai penyebab masuknya kuman ke dalam tubuh si pasien. Kemudian kita ke prinsip tindakan dalam perawatan ETT. Yang pertama itu harus fiksasi dengan baik. Kemudian gunakan orofaring airway atau gudel pada pasien yang kooperatif. Hati-hati pada waktu mengganti posisi pasien. Kemudian jaga kebersihan mulut dan hidung, jaga potensi jalan nafas, pantau tekanan balon. Kemudian observasi tanda-tanda vital suara paru. Lakukan suction setiap fisioterapi nafas dan sewaktu-waktu bila ada suara lender. Kemudian yakinkanlah bahwa posisi konektor itu terpasang dengan baik dan benar. Kemudian yang ke-10 itu air dalam water trap itu harus sering diganti. Yang terakhir itu pipa endotracheal tube itu ditandai di bagian ujung atau di ujung mulut atau hidung. Untuk persiapan alatnya itu yang pertama itu suction, kateter penghisap dengan ukuran yang sesuai, mangkok steril, handuk, perlak karet, sarung tangan, amobag dengan terhubung ke sumber oksigen. Yang ke-8 itu plaster, gunting, dan yang terakhir itu NaCl. Kemudian persiapan lingkungan dalam perawatan ETT itu yang pertama itu harus ciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta kooperatif. Yang kedua itu siapkan sampiran atau sel. Kemudian untuk persiapan pasiennya ini yang pertama itu kita harus menginformasikan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua itu posisikan pasien ini terlentang atau miring pada pasien yang tidak sadar. Yang ketiga ini pastikan pasien dalam keadaan aman untuk kita lakukan tindakan. Berikutnya ini hal yang perlu dikaji sebelum tindakan. Yang pertama itu kita harus mengkaji tanda-tanda vital. Yang kedua kita harus mengkaji adanya suara stridor pada pasien dan adanya secret yang menyumbat di jalan nafas. Yang ketiga itu kita harus mengkaji sumber oksigen dan ventilator. Yang keempat kita itu harus mengkaji tekanan pada balon. Yang kelima kita kaji adanya lecet ataupun nekrosis pada mulut atau mukosa membran. Yang keenam itu kita harus kaji letak ETT dari röntgen dada. Kemudian baiklah kita langsung ke prosedur untuk tindakan
pemasangan ETT. Yang pertama ini kita tahapan prainteraksi. Di tahap ini kita harus mengkaji pernafasan pasien, termasuk kebutuhan pasien yang akan dilakukan penghisapan atau perawatan endotrakeal. Ini terlihat pasien yang terpasang ETT. Untuk tahap persiapan alat ini, instrumen steril itu dalamnya itu terdapat pinset 2 buah, NaCl 0,9%, kom kecil 2 buah, terus 4 sarung tangan steril, kasa steril, terus selang suction, gunting dan plaster, sarung tangan bersih, kemudian spuit 20 mili, bengkok, masker, handuk, perlak dan pengalas, kemudian tempat sampah. Kemudian kita cuci tangan. Kemudian ke tahap orientasi ini kita harus salam terapeutik. Yang kedua, kita harus menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan secara benar dan paham. Kemudian privasi pasien. Kemudian jangan lupa itu kita sebelum tindakan kita harus berdoa. Untuk tahap kerja kita harus, yang pertama itu peralatan didekatkan ke sisi tempat tidur pasien agar memudahkan kita untuk melakukan tindakan. Terus yang kedua itu kita harus mengatur posisi pasien, supinasi atau semi flower. Yang ketiga itu perlak dan pengalas itu dipasang dengan benar. Yang keempat, letakkan handuk melintang ke dada pasien. Kemudian yang kelima itu bengkok didekatkan dengan benar. Yang kelima itu hubungkan selang suctionnya. Yang ketujuh itu bak instrumen steril itu dibuka. Yang ke-8 itu tuangkan larutan NaCl ke dalam kom steril. Kemudian ambil kasa steril dengan menggunakan korentang, masukkan ke dalam bak steril. Kemudian sarung tangan itu harus bersih dan dipakai dengan benar. Lakukan suction. Kemudian OPA yang lama itu harus kita dilepas, plaster lama itu dilepaskan, kemudian posisikan ETT itu dengan pertahanan dengan tangan kiri, ditahan dengan tangan kiri, kemudian lepas sarung tangan bersih, ganti dengan menggunakan sarung tangan yang steril. Kemudian mulut dan ETT itu dibersihkan dengan NaCl 0,9%. Cuff itu dikempeskan dengan spuit. Posisikan ETT itu digeser pada posisi yang berlawanan. Kita geser. Kemudian daerah bekas ETT itu dibersihkan dengan NaCl 0,9%. Kemudian cuff itu diisi kembali dengan udara sekitar 10 sampai 20 mili atau sampai tak terdengar suara atau tidak terdengar tanda-tanda kebocoran. Kemudian suara paru kanan dan kiri itu kita dengarkan menggunakan stetoskop. ETT difiksasi kembali dengan plester dengan rapi agar pasien itu nyaman. Kemudian pasang jalan udara oral, ini OPA atau mayo. Kemudian kita observasi vital sign pasien. Kemudian kita harus merapikan alat, membersihkan alat, kemudian mengatur posisi kembali posisi pasien dengan posisi senyaman mungkin untuk si pasien. Kemudian kita melepas handscoon dan kita cuci tangan. Kita selesai cuci tangan, yang kemudian itu selesai untuk tindakannya. Kemudian untuk tahap terminasi itu kita harus mengevaluasi kepatenan jalan nafas, kemudian evaluasi respon pasien. Yang ketiga, rencana untuk tindak lanjut. Keempat itu kita salam terapeutik.
itu selesai untuk tindakan perawatan ETT. Itu yang terakhir kita harus ke tahap dokumentasi. Kita dokumentasikan dengan menggunakan swab. Baiklah, itu penjelasan dan prosedur dari perawatan ETT pada pasien. Baiklah, terima kasih.